Halo Catherine. Hai Cat, apa Hai Ki, kabar? baik, baik, udah lama. Udah lama banget kita nggak bersua dan sekarang lagi di Seattle, Washington. Mhm, correct. Karena suhu lagi berapa nih Cat? Wah, berapa nih? 14 derajat Celcius. Ini 14. hampir summer. Kalau Hampir 16 sama. derajat itu di Seattle itu udah hangat. Kalau di Jakarta dulu 16 derajat itu beku rasanya. Ya, I get it sih. Tapi dan lo sekarang masih WFH kan? Masih work from home, yes. Oke, udah 2 bulan lebih tandanya semenjak Heeh, dari awal di Maret. record ya. Mhm, Oke, mhm. Cat, langsung gue mau nanya sebagai seseorang yang udah menekuni dunia dunia lu udah berapa lama sih bekerja selama lu lulus kapan dan udah di bidang belum? Ketahuan deh umur gue. Gue lulus itu tahun 2009, langsung kerja. Oh, Jadi udah 11 tahun ya. oke, 11 tahun. Dan sekarang Heeh. lo bekerja di Microsoft, Yes, sebelumnya di Microsoft Indonesia, correct. dan 2 tahun terakhir sekarang lo kerja di headquarter kantor pusat Yeah, Microsoft yang ada di Seattle, correct. Washington, Amerika. Yes. Mm-mm. Gue kalau gue go through, lo pernah menjabat berbagai macam posisi sebelum lo sampai bekerja di Microsoft Amerika. Dari Regional Talent Acquisitions di Asia Pasifik. Tadi lo banyak acquire talent-talent yang di bidang teknologi se-Asia Pasifik ya. Ya. Satu, lalu account manager, dan Mhm. posisi terakhir adalah business manager for engineering. Yes. Boleh share ke kita nggak sih regional talent acquisition? Aha. Lo lakuin apa Kat, di posisi itu? Jadi bahasa awamnya itu recruiter, ya. Recruiter. Cuman kan kalau persepsi orang tuh recruiter itu hanya merekrut gitu. Hmm. Nah, Hmm. kalau talent acquisition itu lebih ke strategi gimana cara dapat talentnya, bikin talent pool-nya gimana, Hmm. analisis bisnis, kebutuhan di bisnisnya seperti apa, dan kayak kayak mak comblang gitu loh. Oke. Jadi mirip ada recruiter cuman lagi lebih expanded. Nah, Hmm. kenapa namanya ribet Regional Talent Acquisitions? Dulu tuh waktu di Microsoft Indonesia, Ah, jadi Microsoft Indonesia itu tuh adalah part dari Microsoft Asia Pacific. ya. Nah, meskipun gue base-nya itu di Jakarta, sebenarnya gue itu help acquiring talent across Asia Pacific. Jadi kayak Oke. 13 countries. Jadi dari kayak Korea, Southeast Asia countries, Australia, New Zealand, dan Sri Lanka. Hmm. Um, jadi seru banget tuh. Kerjaannya sih basically business partnering sama bisnis, Hmm. ngertiin mereka itu sebenarnya bisnisnya lagi ke arah mana, berkembang ke arah mana, dan ngobrolin nih sama bisnis sebenarnya talent yang dibutuhin itu kayak apa sih sesuai perkembangan zaman gitu. Karena kan tiap tahun tuh bisnis tuh pasti adaptasi kan Ki. Ya. Pasti ada aja project-project baru, terus Ah, visi-visi baru gitu. Jadi tiap ah. tahun tuh harus kayak dievaluasi. Kita butuhnya itu talent yang kayak apa gitu. Kita Hmm. mikirnya pasti mirip-mirip, pasti ada miripnya. Tapi Hmm. tiap tahun tuh pasti ada differentiationsnya Hmm. Hmm. Oke. gitu. Nah, ini kan di Asia Pasifik. Sebenarnya lo ngerekrut untuk khusus mereka yang bekerja di bidang teknologi kayak backgroundnya IT atau juga terbuka untuk background lainnya? Background lainnya juga. Jadi waktu di Regional Talent Acquisition itu gue juga rekrut finance, Hmm. sales, Oke. and then salesnya memang sales like product IT lah ya, nggak Oke. sales Oke. yang lain-lain. Tapi sebenarnya kan transferable skills-nya Ki. Transferable. Ah. Misalkan kayak jualan paling gampang Surface Book nih, Hmm. Surface laptop ya. Hmm. Itu kan sebenarnya transferable banget kalau misalkan kita cari orang-orang yang udah pernah kerja di hardware. Oke. Kayak um, kayak jualan Apple Book, Mhm. MacBook, iPad, iPhone. Jadi Hmm. kayak kalau dulu tuh kayak Nokia Indonesia kan besar banget Hmm. dan di acquire sama Microsoft gitu. Nah, itu tipe-tipe skills-nya tuh akan bisa transferable tuh gitu. Jadi Hmm. nggak kayak kita tuh cari cuman kayak yang lulusan IT Hmm. dan baru bisa di-hire ke posisi sales manager di Microsoft Indonesia gitu. Oke. That's totally not true. Oke. Em,
untuk Microsoft sendiri, lo udah lebih dari 5 tahun tandanya bekerja di Microsoft kan? Iya, 6 tahun sekarang, tahun Oke, ini. Microsoft is one of the largest company in the world. Mhm, Salah satu perusahaan terbesar di dunia. mhm. Dari yang lo pelajari selama ini, khususnya dari Microsoft Indonesia, sekarang di Microsoft US, apa sih nilai yang menjadi sebuah budaya atau culture company yang berusaha ditekankan kepada setiap karyawannya? Oke, mmm, ini pertanyaan bagus banget nih, Hmm. karena sebenarnya kenapa gue stick lama banget gitu, Hmm. sama Microsoft, Ya. karena value-nya align, Hmm. sejalan Hmm. sama my personal value gitu, Ki. Oke. Mmm, jadi ada 3 yang belakangan ini lagi digadang-gadang lah istilahnya. Hmm. Mmm, itu adalah respect, integritas, sama accountabilitas. Oke. Itu adalah kayak 3 main values buat Microsoft Hmm. globally. Hmm. Jadi kita harus respect, one and another, Hmm. nggak lihat age, gender, race Hmm. gitu. Hmm. Respect is like one of the most important thing. Ya. Integritas, like kayak honesty, Ya. work ethics, and Hmm. accountabilitas itu adalah kayak gimana cara setiap individu menjalani sehari-harinya gitu. Karena I think waktu Satya Nadella sebagai leader set this respect, integrity, and accountability, like he realized that like this business itu depend sama people, sama orang-orangnya, work ethics-nya. Jadi sangat penting untuk respect satu sama lain, and then tiap orang juga trying their best lah every day gitu. Oke. Lalu di sini lo pindah ke US di kantor pusatnya Microsoft. Sempat ada perasaan ada culture shock nggak budaya kerja di Microsoft di kantor pusat dengan yang ada di Indonesia? Adalah pasti ya, karena adaptasi kan, karena beda negara, culture-nya memang agak lebih beda gitu. Jadi kalau Asian culture kan orang-orang tuh pada seneng ngobrol, seneng makan-makan, jadi kayak abis pulang kantor tuh kayak ayo buka sahur bareng kalau lagi bulan Ramadan, apa apa kalau nggak dinner bareng gitu. Nah kalau di US ini mungkin karena rumahnya lebih jauh-jauh, terus kayak pada family oriented banget. Jadi kayak Oke. abis jam 5, jam 6 pulang kantor gitu, orang-orang tuh pada protektif banget sama jam kantornya, jam kerjanya gitu. Mereka kayak udahlah nggak mau ketemu sama orang kantor lagi gitu. Jadi kayak udah pulang ke rumah sama anak, sama istri, sama suami, sama Oke. keluarga lah gitu. Jadi itu adalah salah satu culture shock yang paling paling gede lah ya. Ya. Karena kan dulu waktu di Jakarta tuh kayaknya gampang banget gitu hangout sama teman-teman kantor gitu. Ya, Kalau ya, di, ya. di di sini tuh there is no such thing, Oke. like very limited gitu. Hmm. Itu sih culture shocknya. Tapi yang lain-lain sih sebenarnya sama lah. Oke. Tapi apa beneran kayak lebih lebih orang lebih secara straightforward dan lebih nggak ada layers dalam memberikan sebuah evaluasi dibanding kita di Jakarta sebagainya. Yang lo rasain gimana? Jadi kalau di Amerika itu memang hierarki itu kurang lah ya. Kayaknya misalkan kayak gue ngomong sama orang yang udah 55 tahun gitu misalkan dia kayak 20 years plus di atas gue, itu gue masih bisa menyampaikan pendapat gitu. Gue Hmm. sebenarnya sebagai orang Asia masih kadang-kadang kayak masih agak-agak sungkan gitu. Tapi kayaknya Ah, lama-lama kebiasaan. Dan manggil nama kan, kayak nggak ada ya, ya, ya. Pak Bu gitu kan. Ah, ah. Uh, uh, Mereka mendengarkan sih. Jadi kayak culture-nya lebih open untuk semua orang berpendapat, Oke. menyampaikan pendapat gitu. Tapi bukan berarti sebenarnya beda banget. Memang beda dalam cara kayak menyampaikan pendapat, tapi dalam mengambil keputusan sebenarnya bisa sama-sama aja. Karena sebenarnya Indonesia juga sekarang, terutama Jakarta ya, atau multinational company yang ada di Jakarta, menurut gue juga berkembang Ki. Gitu Ya. cara mereka mendengarkan atau kayak mendapatkan masukan dari para anak-anak muda gitu. Apalagi kayak Jokowi kan kayak zaman sekarang gitu, I'm so proud. Ya. Staff susnya juga pada muda-muda. Jadi kayak menurut gue Indonesia is in the right path. Oke. Kat, jelasin, gambarin gue dikit dong kantor Microsoft tuh kayak gimana di sana.
ada di mana, dan daily life lo kayak gimana? Lo bangun jam berapa, masuk ke kantor jam berapa, lo perlu fingerprint, kayak gimana sih daily life lo sebagai pekerja di sana, dan kayak gimana Microsoft sendiri di sana? Jadi gue tuh kerja tepatnya di Redmond. Redmond itu kayak 15 kilo dari Seattle lah. Jadi kayak BSD gitu. Kayak Oke. BSD sama Jakarta lah. Ya. Heeh. Jadi di Redmond itu ada kayak Microsoft Campus. Hmm. Jadi ngebayangin jangan satu gedung Microsoft gitu ya. Itu bayang gue. Bayangannya kayak UI Ya. gitu. Hmm. Jadi kayak ada kampus di Hmm. mana ada gedung-gedung fakultas gitu. Jadi kita kayaknya di satu kampus Microsoft itu tuh kayak ada I don't know 100 building, 100 building. Ya, jadi kayak di 100 building itu ada kayak sama kayak di kampus fakultas beda-beda, kita bilangnya departemen beda-beda. Jadi Hmm. kayak orang finance, orang legal, orang engineering, sales, Ah. itu tuh beda-beda gedungnya Mhm. gitu. Mhm. Terus jadi first thing first kayak di UI sama kayak di kampus jangan nganggap semua orang kenal satu sama lain gitu. Mhm. Mhm. Ya, Karena itu tuh 40.000 orang di 40.000. kampus itu. Ah. Tiap hari orang tuh traveling ke Redmond Aha. 40.000 gitu. Nah, Oh. sehari-hari gue itu commute dengan bus yang disediain sama Microsoft. Oh, ada busnya Um, juga, kayak shuttle bus ya, gitu ya? iya, karena lu kebayang nggak sih kalau 40.000 orang ke arah Iya, yang iya, iya. sama, kalau nggak Oke. disediain transportasi yang oke, dan macet kan, kayak Iya, iya, iya. Iya, tiap gue bisa hari bayangin. 8 to 5 gitu kan. Nah, jadi Microsoft itu berinisiatif nyediain shuttle bus, biar orang-orang tuh nggak pada nyetir sendiri masing-masing gitu. Oh, oke, 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 oke. Oke, Terus, hmm, jadi gue selalu take bus kalau kerja nih, kalau kerja ke iya. kantor. Sekarang kan lagi nggak. Gue selalu ngambil yang jam 7.30. Mhm. Jadi gue 7.30 terus gue commute sekitar 30 menitan lah, 30-40 menit tergantung traffic. Basically always kayak jam 8.10, 8.15 gitu gue udah nyampe di kantor lah. Gitu. Nah, terus gue tap badge, Oh, ada nggak tabnya juga. fingerprints, Oke, oke. badge biasa, Iya. Heeh. Nah, buat akses masuk, terus udah di meja, gue open space, nggak Oh, ini punya open kantor sendiri. space. Oke, Yes. oke, oke. Jadi Kayak gue startup gitu ya? langsung, kenapa? Kayak startup gitu ya? Kurang lebih, Oke, oke, oke. yes. Jadi kayak gue langsung kayak taruh tas gitu, pasti udah ada beberapa orang tuh di space gue, 8 orang gitulah Ah. biasanya. Terus gue biasanya minum kopi, segala macam, siap-siap. Biasanya meeting dimulai jam 9, gitu. Tiap hari ada meeting? Tiap hari kebetulan untuk role gue ya. Meetingnya dengan berbagai macam departemen? Uh, Meetingnya karena sekarang role gue business manager, Heeh. gue meetingnya sama orang engineering, finance, Hmm. Hmm. audit, HR, Hmm. jadi macam-macam ya, gitu. Meetingnya more or less 9 to 4 lah, 9 to 5, depends. Oke, Tergantung apakah lagi sibuk banget atau enggak, oke. karena ada seasonalities-nya kan. Heeh, heeh. Terus udah deh balik abis jam 5 gitu. Nah, gue rata-rata ngambil bus yang jam 5.15 lah, Hmm. 5.10, 5.15 gitu. Jadi itu rutenya rute tetap tuh, dan kayak si bus yang si Microsoft sediain itu kayak cuma 5 menit dari rumah gue. Oke, 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 oke. Jadi convenient banget. Hmm. Makan siang kayak lo beli di sana atau kayak disediain kantor atau? Oh, that's a good question. Jadi di Microsoft itu ada cafe gitu. Oke. Nggak free sih. Hmm. Kalau yang di Redmond, kalau yang di San Francisco gue tahu free. Oke. Tapi kalau yang di Redmond enggak. Tapi mereka kayak food court gitu. Jadi kayak ada Hmm. satu gedung sebelah gedung gue bisa ke situ ngantri kayak di food court aja gitu. Nah,